Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tercatat dalam kitab suci Al-Qur'an di mana Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan yang dipergilirkan pada manusia di muka bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian manusia agar diketahui siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang tertinggi jabatannya, bukan siapa yang terbanyak harta bendanya, bukan siapa yang terbanyak masa pengikutnya, tapi Allah katakan siapa yang terbaik amalnya. Ini perwujudan daripada keadilan Allah atas manusia. Siapa yang terbaik amalnya. Namun yang jadi kajian kita adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian yang dipergilirkan pada manusia ini. Kematian, kita dulu dari benda yang mati. Kita tidak ada. Lalu sekarang ada. Dan besok kembali tidak ada lagi di bumi ini. Dan ternyata ketika manusia dilahirkan sampai kemudian kematiannya, maka rentang waktu dari kelahiran sampai kematian itu kita sebut dengan usia atau dengan kata umur. Ada yang usianya 1 hari dilahirkan meninggal dunia, ada yang 5 tahun, 10 tahun meninggal dunia, juga ada yang umurnya sampai 100 tahun baru meninggal dunia. Nah, rentang waktu itulah orang kaya dikasih modal 24 jam, orang miskin dikasih modal 24 jam. Pejabat, rakyat, petani, buruh, pedagang dikasih modal 24 jam. Laki perempuan dikasih modal 24 jam. Tapi dari waktu yang ada itu ada orang-orang yang rugi, ada orang-orang yang untung, ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang gagal. Maka semuanya ini dipergilirkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Dan kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, fa innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Bahwasanya dunia dan isinya ini diciptakan untuk kalian manusia. Tapi kalian manusia diciptakan untuk kehidupan akhirat. Dunia dan isinya untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk akhirat. Artinya kita di dunia ini, kita ini bukan makhluk asli dunia, tapi kita ini makhluk akhirat yang sedang mampir di dunia. Maka pada saatnya kematian nanti, itulah akhir kehidupan dunia. Sedangkan kubur adalah awal kehidupan akhirat. Dan kemudian rentang waktu antara kelahiran dan kematian itu, kita diberi Allah Ta'ala namanya waktu. Ini kita sudah umum mendengar kata waktu. Tapi ternyata kalau kita mengkaji lagi, ternyata waktu itu punya sifat-sifat yang menakjubkan. Yang pertama, sifatnya waktu itu tidak terbatas. Sementara manusia diliputi keterbatasan. Maka manusia itu kadang sulit mencerna perkara yang tidak terbatas. Kita belum lahir, waktu sudah ada. Kita meninggal dunia nanti, waktu berjalan. Dunia kiamat, waktu berjalan. Di akhir finish surga dan neraka, waktu berjalan. Sehingga dikatakan khalidina fiha abadan. Ya, kekal di dalam surga, di alam akhirat nanti itu selama-lamanya. Tidak ada penghabisannya. Maka waktu itu tidak terbatas. Sementara manusia akalnya diliputi keterbatasan. Bahkan jiwa fisiknya pun ada keterbatasannya. Maka kadang manusia ini sulit mencerna perkara yang tidak terbatas. Allah SWT tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Sehingga kadang manusia sulit mencerna hakikat ketuhanan itu sendiri. Sehingga banyak manusia yang menjadi ateis, menjadi kafir, tidak yakin adanya Tuhan.
yang telah menciptakan diri kita semua dan semesta alam ini, yang mengendalikan, mengatur semua sistem alam semesta ini. Karena manusia tidak punya keyakinan kepada Tuhan, bahkan mengingkari Tuhan, bahkan menolak akan keyakinan adanya Tuhan. Maka ini karena apa? Karena manusia diliputi keterbatasan. Kemudian kita melihat ketika Allah menciptakan waktu yang tidak terbatas, tapi Allah sempurna dengan ilmunya. Waktu yang tidak terbatas Allah sekat, mulai dari hitungan yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, dan seterusnya, ada abad. Sehingga manusia dengan mengetahui adanya sekat-sekat waktu itu, manusia bisa memanajemen waktunya. Ketika matahari mau tenggelam, mau terbit di pagi hari, oh ini sebelum terbitnya matahari di pagi hari, oh ini waktunya sholat subuh. Setelah matahari tinggi di atas, lalu bayangannya sedikit tergelincir ke arah barat, maka masuklah waktu sholat duhur. Kemudian matahari ada di sebelah barat dan bayangan benda melebihi daripada bendanya, maka masuklah waktu sholat asar. Dan waktu matahari tenggelam sempurna di sebelah barat, maka masuklah waktu sholat maghrib. Ketika shafaq merah telah hilang di arah barat, sempurnanya tenggelam matahari, masuklah sholat isya. Tengah malam nanti ada waktu tahajud dan seterusnya. Sehingga manusia itu bisa memanajemen waktunya. Sehingga dikatakan di setiap waktu ada amal-amalnya, setiap amal ada waktu-waktunya. Waktu ini harus apa yang saya amalkan. Maka manusia ini bisa mencerna seperti ini karena diberikan Allah waktu-waktu yang disekat-sekat sehingga manusia bisa memanajemen waktu. Maka yang pertama, sifatnya waktu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sifatnya waktu itu tidak pernah menetap. Dia bergerak dan berubah. Jadi waktu itu tidak pernah menetap, dia bergerak dan dia berubah. Satu contoh misalnya, saat ini hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2022. Saat ini 25 Agustus 2022. Saat ini jantung kita masih berdetak, nafas masih keluar masuk, mata masih berkedip, otak masih normal, masih bisa bicara. Saat ini kita hidup. 25 Agustus 2022. Tapi kalau waktu ini kita tarik mundur lagi, tanggalnya sama, bulannya sama, 25 Agustus tahun 1930. Kita mundur ke belakang. Pada tahun 1930, padahal 25 Agustusnya sama. Tapi waktunya menentukan perubahan. Keadaan kejadian di zaman dahulu yang kita tidak tahu. Karena kita tahun 1930 itu belum ada sama sekali. Padahal 25 Agustusnya sama. Dan kemudian kalau kita tarik maju ke depan, maka kita tarik maju 25 Agustus tahun 2040, kita maju ke depan. Ya, tentu saja di antara kita sebagian kita ini sudah meninggal dunia semuanya, kecuali yang kecil-kecil hari ini sudah menjadi dewasa tua ketika itu. Dan kita sudah tidak ada lagi. Ini satu isyarat bahwasanya memang dahulu kita tidak ada. Sekarang kita ada dan besok kembali tidak ada lagi. Inilah keadaan kita hidup di dunia ini. Maka waktu itu tidak pernah menetap. Dia bergerak dan selalu berubah. Dan akhirnya pun merubah fisik kita juga. Dulu kita lahir sebagai bayi, kemudian waktu berjalan jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, tua, dan mati. Kemudian kita pun tidak bisa menghindari pada perubahan fisik kita semua. Nah, saat kita remaja, ada yang ganteng, ada yang cantik, kulitnya kencang-kencang semua, fisiknya bagus-bagus. Tapi ketika sudah 60-70 tahun ke atas, fisiknya mungkin lemah dan kulit pun mulai keriput dan sebagainya. Bahkan gigi ini pun mulai tanggal juga. Nah, ini demikian. Dan manusia ini harusnya berpikir demikian. Oh, ternyata saya ini tidak cantik selamanya, tidak ganteng selamanya, tidak sehat selamanya, tidak kuat selamanya. Ada masanya kita menjadi lemah dan seterusnya seperti itu. Itu sifat waktu yang kedua. Dan kemudian sifat waktu yang ketiga, waktu itu tidak pernah kembali selama-lamanya. Al-waktu la ta'udu abadan. Waktu itu tidak pernah kembali selama-lamanya. Dia berjalan maju terus. Sebagaimana perputaran jarum jam.
Kita lihat jarum jam itu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya. Tidak ada jam yang mundur, jam 12, jam 11, jam 10, jam 9, dan seterusnya. Tidak ada. Maka dari sini kemudian kita mengkalkulasi waktu. Sehingga ada orang-orang yang berspekulasi termasuk Benjamin Franklin. Dia punya motto, punya filosofi, time is money. Waktu adalah uang. Karena dia seorang materialisme, seorang kapitalisme, maka dinilai waktu itu dengan materi. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Yang artinya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu akan memenggal kita. Kita dalam kerugian-kerugian yang besar, dalam kerugian-kerugian yang banyak karena kita tidak bisa menggunakan waktu tadi. Sementara waktu ini berjalan dan akan habis, masanya akan datang kematian pada kita semua. Maka dengan demikian ini kita lihat, kalau waktu itu dia berjalan maju, ini satu isyarat bahwasanya kalau kita mengikuti arus waktu yang berjalan maju, ini satu isyarat bahwasanya siapapun di antara kita, apakah dia seorang presiden, seorang gubernur, seorang menteri, seorang pejabat, seorang rakyat, seorang petani, buruh, orang kaya, orang miskin, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kita ini sedang bergerak menuju pada arah yang sama. Kemana arah kita semua? Kita bergerak menuju ke satu titik, yaitu lubang kubur kita masing-masing. Hanya berbeda-beda di antara kita takdirnya. Siapa yang akan mati dahulu di antara kita? Tapi yang jelas kita sedang bergerak menuju ke arah kematian dan ke lubang kubur kita masing-masing. Ini satu kesadaran yang muncul daripada sifat penalaran daripada waktu itu sendiri, bahwasanya kita akan tidak ada lagi di bumi ini. Dan sehingga dari pengertian waktu ini kemudian seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, dia mantu Rasulullah SAW dan dia juga adalah suami daripada Fatimah putri bungsu Rasulullah SAW. Maka dia membuat satu kata-kata mutiara yang indah. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa inal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, seorang muhaddisin. Ini menukil pada kata ya, daripada seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa dia mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Bahwasanya dunia ini bergerak, ini membelakangi manusia. Semakin lama semakin jauh belakang kita manusia. Sementara akhirat itu bergerak, dia ada di hadapan kita. Kita menuju kepada akhirat semua. Dunia semakin jauh kita tinggalkan, tapi akhirat semakin dekat kita datangi semuanya. Maka beliau mengatakan, dari setiap dua keadaan ini ada keturunannya, minhuma banu. Maka setiap daripada dua keadaan, dua masa ini ada anak keturunannya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian semua itu anak-anaknya akhirat. Jangan jadi anak-anaknya dunia. Artinya begini, Islam itu tidak menolak keduniawian. Silakan orang menjadi kaya, punya harta benda, punya mobil rumah yang mewah. Islam tidak melarang. Karena Imam Syafi'i rahimahullah sendiri membagi rukun Islam itu ada dua bagian. Yang pertama rukun Islam itu adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, kemudian haji. Nah ternyata dari rukun Islam itu sendiri dibagi oleh beliau Imam Syafi'i itu ada dua. Ada amalan yang tidak menggunakan harta. Syahadat tidak menggunakan harta. Sholat tidak menggunakan harta. Puasa tidak menggunakan harta. Ya walaupun sekitar makan dan minum saja. Tapi ketika bicara zakat dan haji, ini ada batas istato'ah, ada batas kemampuan. Orang wajib berzakat ketika dia mampu. Orang wajib haji ketika dia mampu. Ketika tidak mampu, maka tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Maka Islam tidak menolak keduniawian. Bahkan meletakkan keseimbangannya. Bagaimana harta benda yang diberi Allah Ta'ala menjadi nilai ibadah. Itu sebetulnya begitu. Maka beliau mengatakan, maka jadilah kalian itu anak-anaknya akhirat dan jangan jadi anaknya dunia. Itu maksud mengingatkan bahwasanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita ini makhluk akhirat yang ada di dunia karena kita bergerak menuju kepada akhirat nanti selamanya. Maka beliau mengatakan
fa inal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Ya, bahwasanya pada hari ini ya, ada amal ya kita buat tapi tidak ada perhitungannya. Karena belum masuk pada yaumul hisab nanti. Ya, orang sholat belum diperhitungkan. Orang puasa, yang penting kita bagaimana kita ibadah, pasti berpahala. Kita beribadah pasti ada kebaikan. Nah, pada saatnya nanti, pada saatnya wagodan ya, dan besok kata Ali bin Abi Thalib itu ada amal, ada hisab tapi tidak ada amalia. Wagodan hisabun wal amal. Dan besok di hari akhirat itu ada perhitungan yang dahsyat. Di itu amalia manusia mulai dia akhir balik sampai kematiannya, kebaikan keburuknya ditampakkan di akhirat nanti. Tapi ketika ada perhitungan itu tidak ada amal lagi. Maka di dunia ini kita beramal tidak ada perhitungannya, dalam artian tidak ada hisabnya. Tapi nanti di akhirat ada hisab, tidak ada amalia lagi. Maka sebelum datanya penyesalan, maka kita gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman kita, takwa kita, keilmuan kita, kefahaman kita kepada Allah Ta'ala, sehingga bagaimana hidup dunia ini bersahaja dengan kebahagiaan hati yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan di akhir dijalan juga kebahagiaan di surga yang abadi selamanya. Maka orang-orang yang bisa menggunakan waktu itulah yang Allah hargai daripada waktunya, dari setiap detiknya, menitnya, jamnya, kemudian hari bulan tahunnya, menjadi pahala-pahala yang berlimpah, sehingga akan diberikan Allah istana-istana di surga bersama orang-orang soleh. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan keluarga kita semua, dan menambahkan hidayah, ilmu dan hikmah dalam jiwa kita semua, sehingga kita nanti mati dalam puncak keyakinan kita, mati dalam puncak amalia kita, dalam ketakwaan kita, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.